Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai materi kromatografi gas yang beranggotakan saya sendiri Nurdwi Komal Septivira, Epi Fatmala, dan Rahmatia Nur Oktavianti. Kromatografi gas yaitu teknik untuk memisahkan senyawa volatil atau atsiri dalam fase gas melalui fase diam. Bila fase diam berupa zat padat, kita sebut cara itu sebagai kromatografi gas padat atau solid. Bila fase diam berupa zat cair, kita sebut cara itu sebagai kromatografi gas cair atau liquid. Saat ini, kromatografi gas memegang peranan penting dalam analisa hasil-hasil minyak bumi, lemak atau minyak, dan beberapa bahan baik yang berasal dari alam maupun sintetis. Proses kromatografi gas didasarkan atas distribusi suatu zat terlarut atau solut di antara gas yang bergerak atau gas pembawa atau carrier gas, dan pada fase cair yang diletakkan pada zat pendukung atau support di dalam suatu kolom yang panjang. Syarat dari fase gerak yaitu tidak bereaksi dengan fase diam dan sampel, tidak memberikan respon terhadap detektor, kemurnian tinggi yaitu 99,995%. Pemilihan fase gerak yaitu ada penggunaan spesifik dan jenis detektor yang digunakan. Fase gerak yang sering digunakan adalah helium, karena efisiensi lebih baik. Fase diam dipilih berdasarkan polaritasnya, atau like dissolve like. Fase diam KGC harus berbobot molekul besar, termostabil dan berupa cairan. Fase diam yang sering digunakan adalah polisiklosan dan polyethylene glycol. Prinsip dasar kromatografi gas. Teknik pemisahan yang mana solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas, bermigrasi terhadap kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Solut akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya, kecuali jika ada interaksi khusus antara solut dengan fase diam. Fase gerak akan mengelusi solut dari ujung kolom ke detektor. Penggunaan suhu terprogram bertujuan untuk menjamin solut akan menguap dan cepat terelusi. Dengan menyuntikkan sampel ke dalam ujung kromatografi gas, lalu sampel tersebut diuapkan dan dielusi dengan gas inert yang digunakan sebagai fase geraknya. Hasil pendeteksi berupa kromatogram. Gambar di sini menunjukkan skema peralatan kromatografi gas. Keterangan gambar yang tadi, yang pertama adalah karir gas atau tangki gas pembawa. Yang kedua flow controller atau kunci atau kontrol tekanan. Yang ketiga sampel injektor, tempat penginjeksian sampel. Yang keempat kolom oven kolom untuk memanaskan kolom pada suatu termostat. Yang kelima kolom terdapat terjadinya pemisahan. Yang keenam detektor dan recorder, sistem pendeteksi dan pengolahan data. Gas pembawa yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus inert, tidak bereaksi dengan sampel dan fase diamnya. Yang kedua, gas yang digunakan hidrogen, helium, nitrogen, argon, karbon dioksida, dan uap air. Yang ketiga, gas hidrogen dan helium digunakan pada detektor konduktivitas termal, sedangkan nitrogen digunakan pada detektor pengion nyala. Yang keempat, murni dan
mudah diperoleh. Yang kelima, sesuai atau cocok untuk detektor. Yang keenam, harus mengurangi difusi gas. Populasinya kurang lebih 10-20% senyawa dapat dianalisis dengan kromatografi gas. Senyawa yang bisa dianalisis dengan kromatografi gas yaitu pertama, molekul atau senyawa dapat berupa fase gas atau uap. Yang kedua, tidak terdekomposisi pada suhu tinggi, kurang dari 450 derajat Celcius. Gas dan detektor. Yang pertama DTC, Thermal Conductivity Detector. Gas pembawanya helium, natrium, hidrogen. Yang kedua FID, Flame Ionization Detector. Yang ketiga FTD, Flame Thermionic Detector. Yang keempat FPD, Flame Photomeric Detector. Yang kelima ECD, Electron Capture Detector. TCD adalah TCD untuk mendeteksi semua senyawa yang memiliki perbedaan bahan dengan gas pembawa. FID untuk sensitif terhadap senyawa-senyawa organik pada umumnya. FTD sensitif terhadap senyawa fosfor organik dan nitrogen organik. Biasanya digunakan untuk analisis pestisida dan produk medikal. FPD sensitif terhadap senyawa fosfor organik, sulfur organik, dan timah organik. Biasanya untuk analisis pestisida dan flavor. ECD sensitif terhadap senyawa-senyawa halogen dan logam organik. Biasanya digunakan untuk pestisida organoklorin. Gas dan tekanan. Tipe gas yang pertama ada gas pembawa dengan tekanan gas yang dibutuhkan 7 kg per cm kubik atau lebih tinggi. Gas pembakar dengan tekanan 2 kg per cm kubik atau lebih tinggi. Yang ketiga ada gas pendukung dengan tekanan 2 kg per cm kubik atau lebih tinggi. Kromatogram. Waktu retensi adalah waktu yang digunakan oleh senyawa tertentu untuk bergerak melalui kolom menuju ke detektor. Waktu ini diukur berdasarkan waktu dari saat sampel diinjeksikan sampai pada titik di mana tampilan menunjukkan tinggi puncak maksimum pada senyawa itu. Setiap senyawa memiliki waktu retensi yang berbeda. Untuk senyawa tertentu, waktu retensi sangat bervariasi dan bergantung pada titik didih senyawa, kelarutan dalam fase cair, dan temperatur kolom. Ini ada contoh kromatogram HPLC, analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif menginjeksikan standar lebih dahulu sehingga menghasilkan kromatogram standar, lalu menginjeksikan sampel dan didapatkan hasilnya. Lalu ada identifikasi dilakukan dengan mencocokkan waktu retensi pada kromatogram dan didapatkan hasilnya. Sedangkan yang kuantitatif, kelimpahan relatif menyatakan banyaknya persen dalam sampel. Kelebihan kromatografi gas, yang pertama waktu analis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi. Yang kedua dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Yang ketiga kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Selanjutnya, kekurangan kromatografi gas. Yang pertama, teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Lalu, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.